Oke, salam teman-teman semua. Selamat bertemu kembali bersama saya Ahmad Mikhail Zaini, Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate perkembangan ekonomi terkini yang kemungkinan akan berdampak terhadap pasar modal, baik itu pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Di minggu kedua bulan Oktober 2020 ini sampai dengan minggu ketiga bulan Oktober 2020, kita tahu ada katalis positif yang cukup besar yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Mungkin akan sampai dengan minggu keempat bulan Oktober 2020, yaitu disahkannya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Yang saya lihat para pelaku pasar sekarang sedang mengkalkulasi, sedang menganalisa lebih dalam bagaimana kinerja dari pasar modal yang terdampak terhadap kebijakan Omnibus Law ini. Jadi para pelaku pasar mungkin sedang menghitung, sedang mereka-reka kira-kira seperti apa sih dampak kebijakan Omnibus Law ini nanti terhadap kinerja pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Nah, di tengah disahkannya Omnibus Law ada berita positif lagi, yaitu diberhentikannya PSBB ketat di DKI Jakarta. Pada hari Senin itu Pemprov DKI Jakarta sudah secara resmi menerapkan PSBB transisi karena diperkirakan kasus harian dari COVID-19 itu cenderungannya melandai di Indonesia maupun juga di Jakarta. Jadi diterapkan kembali PSBB transisi di mana ada sejumlah pelonggaran terhadap aktivitas ekonomi seperti bolehnya orang-orang dine-in di restoran. Ini diharapkan akan mendorong kinerja dari penjualan retail di Indonesia di bulan November dan Desember. Karena kita ketahui ketika PSBB transisi diberlakukan di sekitar bulan Mei, Juni, itu juga terjadi perbaikan ekonomi. Ekonomi kita mengalami perbaikan 1 bulan setelah PSBB transisi diterapkan. Jadi kita harapkan dengan adanya PSBB transisi ini, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih baik di kuartal keempat 2020, mungkin di sekitar bulan November-Desember akan ada kita lihat perbaikan terhadap ekonomi Indonesia dengan diterapkannya PSBB transisi di Pemprov di DKI Jakarta. Nah, itu dari sisi dalam negeri. Ada juga berita terkait dengan RDGBI, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diselenggarakan hari ini, tanggal 13 Oktober, yang saya perkirakan karena RDG-nya berlangsung jam 2 nanti siang, saya perkirakan BI akan mempertahankan tingkat suku bunga. Kenapa BI mempertahankan tingkat suku bunga? Karena masih terdapat uncertainty di pasar modal global, saya lihat ya, begitu juga yang diterapkan oleh berbagai central bank di dunia seperti central bank di India yang mempertahankan tingkat suku bunganya. Saya perkirakan BI akan mengikuti pola kebijakan di central bank regional, di mana BI akan mempertahankan tingkat suku bunga BI 7 days repo rate-nya sebesar 4%. Nah, untuk apa? Untuk mempertahankan yield spread antara SUN dengan US Treasury, mempertahankan tingginya imbal hasil obligasi di Indonesia relatif terhadap US Treasury untuk menjaga supaya tetap adanya arus modal asing masuk, baik itu ke pasar obligasi, yang kemungkinan kalau misalkan arus asing masuk itu berlanjut di pasar obligasi akan menjaga stabilitas rupiah dan ujungnya akan mendorong perbaikan terhadap kinerja indeks harga saham gabungan kita. Kita tahu karena indeks harga saham gabungan kita sangat berkorelasi terhadap naik turunnya nilai tukar. Jadi kalau nilai tukar rupiah cenderung stabil, maka indeks harga saham gabungan kita juga akan cenderung membaik. Nah, kalau dari dalam negeri, dan juga ada berita dari dalam negeri terkait dengan neraca perdagangan yang akan keluar pada tanggal 15 Oktober. Diperkirakan neraca perdagangan akan surplus sekitar 2 miliar dolar. Saya perkirakan, kami Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan bahwa neraca perdagangan kemungkinan akan surplus. Jadi dari 3 poin itu, disahkannya Omnibus Law yang dianggap positif bagi investor asing maupun domestik, kemungkinan juga ada PSBB transisi di DKI Jakarta, dan juga ada kemungkinan BI mempertahankan tingkat suku bunga, ditambah lagi dengan adanya data rilis neraca perdagangan yang diperkirakan masih akan melanjutkan surplus cukup besar sekitar 2 bilion dolar,
Dari keempat faktor itu, maka dari dalam negeri cukup positif. Seluruh faktor cukup positif untuk mendukung kinerja indeks harga saham gabungan kita di minggu ketiga maupun minggu keempat bulan Oktober 2020. Jadi indeks seharusnya bisa cenderung mengalami kenaikan. Mungkin dari dalam negeri, berita negatifnya itu hanya terkait dengan kemungkinan adanya demo besar-besaran terkait penolakan omnibus ya dari buruh maupun dari berbagai kelompok masyarakat. Tapi saya perkirakan hal tersebut, faktor tersebut tidak akan terlalu signifikan berdampak terhadap kinerja saham kita, karena kita lihat sejauh ini selama pemerintahan 5 tahun terakhir maupun sekarang sedang berjalan, saya rasa baik itu TNI maupun Polri bisa menjaga keamanan Indonesia cukup baik, sehingga saya rasa demo ini tidak akan berlanjut ya, tidak akan cukup besar eskalasinya, sehingga tidak akan mengganggu terlalu besar kinerja dari indeks harga saham gabungan kita maupun pasar obligasi Indonesia. Nah, sayangnya ada berita negatif dari luar negeri, di mana Jumat lalu itu belum disahkan juga stimulus fiskal tambahan sekitar 1,8 atau 2,2 triliun dolar Amerika Serikat di Kongres di Amerika, karena tidak ada kesepakatan antara White House dengan Kongres, antara pemerintahan Donald Trump dengan anggota DPR yang di majority dikuasai oleh Demokrat. Jadi sampai sekarang masih dalam tahap pembahasan, tapi dengan tidak disahkannya stimulus fiskal Jumat lalu, saya perkirakan stimulus fiskal ini akan sulit untuk disahkan atau terrealisasi sampai dengan paling tidak pemilu di Amerika bulan November tanggal 3. Jadi kemungkinan besar sampai dengan pemilu stimulus fiskal ini tidak akan di press on oleh Kongres. Nah, konsekuensi dari tidak disahkannya stimulus fiskal ini kemungkinan arus modal asing terbatas masuk ke pasar modal emerging market termasuk Indonesia. Nah, itu yang juga kemungkinan akan membatasi kenaikan dari indeks harga saham gabungan kita, karena stimulus fiskal yang cukup besar nilainya 1,8 sampai 2 triliun dolar itu belum juga disahkan. Nah, kalau kita lihat dari Amerika sendiri, saya hanya update perkembangan terkait dengan pemilu di Amerika yang akan berlangsung tanggal 3 November, sebentar lagi. Kita lihat Joe Biden masih unggul di polling di Amerika itu dari sekitar 538 electoral college yang ada di Amerika. Joe Biden menguasai 279 electoral college, sedangkan Trump itu menguasai sekitar 125 electoral college. Jadi dari polling sementara yang dihimpun oleh Financial Times, saya memperkirakan bahwa Amerika akan memiliki presiden baru, yaitu Joe Biden pada tanggal 3 November nanti, kemungkinan akan diresmikan Januari 2021, presiden baru Amerika, kemungkinan Joe Biden akan menggantikan Donald Trump sebagai presiden Amerika. Nah, minggu ini juga ada data di Amerika terkait dengan retail sales, perlu diperhatikan. Diperkirakan retail sales ini akan lebih tinggi dibandingkan 2,6% di bulan September. Ya, 2,6% itu ada di Agustus, kemungkinan akan lebih tinggi dari 2,6%, yang kemungkinan akan membuat ekonomi Amerika mengalami recovery di kuartal ketiga. Retail sales ini penting sebagai leading indicators domestic consumption di Amerika. Kita tahu domestic consumption di Amerika itu berkontribusi sekitar 65-70% dari GDP Amerika. Jadi kalau retail sales-nya mengalami kenaikan, maka itu akan menjadi leading indicators bahwa ekonomi Amerika mengalami pertumbuhan positif di kuartal ketiga 2020. Sedangkan kita juga setiap minggu masih memperhatikan pasar tenaga kerja di Amerika. Unemployment rate-nya itu masih cukup tinggi, 13%. Terus juga orang yang menganggur masih cukup besar, sekitar 12,5 juta orang. Jadi kita lihat kalau data penjualan retail bulan September itu improving, membaik, terus juga kita lihat data unemployment rate di Amerika turun dan juga jobless claim di Amerika turun, artinya ada perbaikan ekonomi yang cukup signifikan, dan itu harusnya mendorong kinerja saham global, termasuk di dalamnya adalah kinerja saham Amerika. Nah, kalau kinerja saham Amerika itu mengalami kenaikan, maka kecenderungannya kinerja saham di negara-negara emerging market termasuk Indonesia pun akan mengalami kenaikan. Jadi kita harapkan di minggu ini data penjualan retail Amerika itu akan membaik, dan juga data initial jobless claim di Amerika akan membaik. Nah, kalau kita lihat tadi saya sudah jelaskan di Indonesia RDGBI tanggal 12 sampai 13 Oktober hari ini
Saya perkirakan hari ini BI akan mempertahankan tingkat suku bunga mengikuti beberapa kebijakan dari bank sentral regional lainnya, termasuk salah satunya India. Walaupun memang sebenarnya BI masih punya ruang sekitar 25-50 basis point lagi untuk menurunkan suku bunga. Mungkin ruang untuk menurunkan tingkat suku bunga ini akan dipakai oleh Bank Indonesia sekitar bulan November-Desember setelah mengetahui mungkin siapa pemenang dari pemilu di Amerika dan bagaimana kelanjutan stimulus fiskal di Amerika. Karena BI ingin menjaga agar stabilitas nilai tukar rupiah itu tetap terjaga sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi saya perkirakan BI akan mempertahankan tingkat suku bunga sebesar 4%. Nah, kalau kita lihat Omnibus Law ya yang sepertinya sudah kita jelaskan, kami dari Samuel Sekuritas itu mencoba untuk melakukan screening terhadap saham-saham yang kemungkinan kinerjanya akan positif akibat terdampak Omnibus Law. Di Omnibus Law itu banyak sekali klaster undang-undang yang diperbaharui, diperbaiki gitu ya, ataupun diganti. Nah, kami hanya menggunakan sekitar 3 dimensi besar ya dari klaster undang-undang Omnibus Law itu yang kemungkinan akan signifikan berdampak terhadap kinerja dari saham-saham atau emiten-emiten di IHSG. Nah, kalau kita lihat dari klaster perizinan, ini yang paling mencolok kalau saya perhatikan ya, yang terkait dengan izin usaha ya, kalau kita lihat itu dipermudah ya. Resiko katakanlah pemerintah itu ternyata membagi 3 jenis usaha yang resikonya rendah, resikonya menengah, dan resikonya tinggi. Jadi untuk resiko rendah seperti misalkan hotel, restoran gitu ya, itu kan tidak beresiko tinggi terhadap lingkungan, misalkan terhadap polusi, misalkan terhadap keamanan suatu negara itu kan tidak terlalu berdampak. Jadi kalau untuk risiko rendah seperti hotel atau restoran atau tempat makan gitu ya, itu ternyata hanya cukup mendaftar nomor induk berusaha aja melalui OSS, Online Single Submission, untuk mengurangi adanya paperwork dalam perizinan usaha. Dan ini cukup bagus. Jadi mempercepat perizinan usaha. Nah, kalau kita lihat dari sisi pusat daerah, itu sekarang ternyata Omnibus Law itu semangatnya bagi proyek-proyek yang cukup besar nilainya yang merupakan proyek strategi nasional, itu ternyata izin usahanya tidak diberikan atau tidak dijalankan di pemerintah daerah, tapi segala perizinan itu ditarik ke pemerintah pusat. Jadi mungkin semangatnya adalah untuk efisiensi agar lebih cepat bahwa proyek-proyek strategi nasional yang biasanya nilainya cukup besar, nilai proyek yang cukup besar itu ternyata sekarang bisa dilakukan perizinannya, meminta izinnya atau segala paperwork untuk melakukan perizinan usahanya itu dapat dilakukan di pemerintah pusat. Sebelumnya itu ada kebijakan di mana perizinan itu harus ada di daerah. Nah, mungkin akan mempercepat investasi itu untuk segera dieksekusi dengan adanya omnibus dari sisi penyederhanaan perizinan usaha. Dari 2 poin ini saya rasa cukup baik gitu ya untuk mempercepat eksekusi dari investasi langsung yang akan dijalankan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sisi klaster ketenaga kerjaan, ini yang sekarang sedang didemo, banyak sekali didemo oleh serikat buruh maupun oleh beberapa kelompok masyarakat gitu ya, itu terkait dengan klaster ketenaga kerjaan. Ini terkait dengan perjanjian PKWT ya, alih daya outsourcing, pekerja buruh perusahaan alih daya tetap mendapatkan perlindungan. Jadi sebenarnya yang dikritik adalah bagaimana outsourcing sini yang tadinya hanya boleh bekerja untuk sektor-sektor non inti dalam suatu bisnis, sekarang itu bisa bekerja bisa melakukan kegiatan atau jenis usaha kegiatan pekerjaan yang merupakan inti dari bisnis perusahaan. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kelompok buruh gitu ya. Tapi bagi pengusaha itu cukup efisien untuk menurunkan cost gitu ya, karena bisa melakukan outsourcing bagi pekerja-pekerja yang merupakan inti bisnis dari perusahaan. Terus terkait dengan pesangon, seperti minggu lalu saya sudah jelaskan, pesangon yang tadinya 32 kali gaji dari pekerja yang bekerja 9 tahun ke atas, sekarang pesangon. Terus kalau misalkan terjadi PHK, misalkan, maka dia harus memberikan 32 kali gaji. Kalau sekarang dengan omnibus itu
perusahaan hanya cukup membayarkan 19 kali gaji, di mana 6 kali gajinya ditanggung oleh program jaminan pekerjaan. Jadi sekitar 25 kali gaji buruh akan mendapatkan pesangon kalau misalkan terjadi PHK. Terus kalau kita lihat upah minimum, seperti yang saya sudah jelaskan juga sebelumnya, itu upah minimum itu ditetapkan oleh tingkat provinsi, bukan lagi tingkat nasional. Dapat di upah minimum yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak boleh diturunkan, jadi stuck gitu ya, tidak boleh turun. Kalau misalkan sudah ditetapkan pada 1 tahun, itu ketika misalkan kinerja perusahaan mengalami pelemahan, itu upah minimumnya tidak boleh turun. Contoh sekarang ketika pertumbuhan ekonomi kita itu negatif, ketika ekonomi tertekan, maka upah buruh yang tahun lalu tidak boleh ikut turun. Tapi untuk kenaikan gajinya itu hanya menggunakan rumus pertumbuhan ekonomi. Kalau sebelumnya upah minimum itu kenaikannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi plus inflasi, kalau sekarang upah minimum itu naik atau di-adjust dengan pertumbuhan ekonomi atau dengan inflasi daerah. Jadi tidak dengan 2 variabel tapi hanya dengan 1 variabel. Nah, itu yang banyak didapat pertentangan dari kaum buruh seperti itu, karena upahnya itu nanti kecenderungannya naiknya tidak sebesar seperti beberapa tahun sebelumnya seperti dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003. Tapi bagi pengusaha itu akan memberikan efisiensi bagi pengusaha dari sisi ongkos buruh. Nah, itu yang antara buruh dan pengusaha ini itu kelihatannya harus mengalami deal-deal ya agar kesepakatan bisa tercapai. Tapi menggunakan undang-undang ini akan lebih efisien bagi dunia usaha. Itu bagi pengusaha akan lebih efisien. Nah, untuk waktu kerja, ketentuan waktu kerja sesuai dengan Undang-Undang tahun 2003 terdapat penambahan pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel untuk pekerjaan tertentu, misalnya pekerjaan paruh waktu, pekerjaan dalam ekonomi digital. Sebenarnya jam kerja tidak berubah karena tetap mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003. Jadi jam waktu kerja tidak banyak yang berubah. Jadi secara signifikan mungkin yang berubah itu adalah terkait dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP ya yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tidak mengurangi manfaat ya untuk pensiun, hari tua seperti itu ya, tidak mengurangi manfaat. Nanti mungkin akan ada sistem jaminan kehilangan pekerjaan yang mungkin nanti akan diatur oleh di PP ya, di peraturan pemerintah terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Nanti mungkin akan seperti di negara-negara di Amerika di mana ada unemployment benefit ketika orang di PHK dia masih mencari kerja tapi kan nggak punya uang setiap bulan. Nah, itu mungkin ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja ya, bagaimana jaminan kehilangan pekerjaan ini nanti akan didesain. Nanti kita akan tunggu ya PP-nya bagaimana lebih detail terkait dengan sistem jaminan kehilangan pekerjaan ini. Tapi so far kalau kita lihat semangatnya untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan ini yang berubah mungkin dari sisi outsourcing ya, terus yaitu pesangon yang kedua, dan juga yang ketiga dari sisi upah minimum. Mungkin itu 3 hal yang paling penting yang menjadi perdebatan omnibus khususnya untuk klaster ketenagakerjaan. Nah, yang saya perhatikan yang kemungkinan signifikan langsung cepat berpengaruh terhadap pasar saham kita yaitu adalah klaster perpajakan malah. Klaster perpajakan ini kita tahu yang paling signifikan yang terjadi dalam perubahan dalam klaster perpajakan ini adalah penurunan tarif PPh badan secara bertahap 22% di 2020 dan 2021 dari 25%. Jadi turun sekitar 3%. Jadi PPh badan itu akan turun dan itu akan mengurangi beban bagi pengusaha dan akan menaikkan bottom line atau istilahnya laba bagi perusahaan. Jadi kalau pajak badannya turun sekitar 3% dan bahkan itu akan turun sampai dengan 20% di tahun 2022 dan seterusnya. Penurunan tarif PPh badan wajib pajak go public itu tarif umum 3%. Jadi kalau kita lihat kalau misalkan PPh badan bagi non-listed companies itu sekitar 22%, maka untuk listed companies atau perusahaan atau emiten-emiten di indeks harga saham gabungan kita itu akan turun lagi 3%, jadi 19% dapatnya. Jadi cukup besar, signifikan sekali pemotongan pajak, dan tentunya kalau kita berekspektasi ekonomi Indonesia akan membaik tahun depan karena virus dapat dikonten dengan adanya vaksin misalkan, dan ekonomi kemudian kembali pulih, maka dengan adanya pajak yang turun menjadi hanya 19%, pajak badan bagi emiten-emiten di
bursa saham itu akan memberikan efek positif bagi laba perusahaan. Dan kalau laba perusahaan naik kencang, harusnya secara fundamental indeks harga saham gabungan kita yang sekarang bergerak di level 5 ribuan ini, itu under value dengan adanya pajak ini. Kalau kita berekspektasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 itu membaik karena COVID dapat diteratasi. Nah, ini yang paling signifikan, paling cepat. Kalau tadi perizinan, kalau terus juga dari sisi ketenaga kerjaan, itu kan mungkin tidak langsung berdampak langsung terhadap kinerja indeks harga saham gabungan kita ya. Karena perizinan kan susah untuk kita mengkuantifikasi seberapa besar dampak dari dari perizinan tersebut ke ekspansi bisnis dari perusahaan-perusahaan yang ada di IHSG. Nah, kalau misalkan pesangon juga, kalau misalkan tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik, belum tentu perusahaan-perusahaan akan langsung karena pesangon itu jadi lebih murah, terus perusahaan melakukan efisiensi dengan melakukan layoff karyawan, belum tentu juga. Karena kalau pertumbuhan ekonomi tahun depan membaik, malah perusahaan-perusahaan yang ada sekarang membutuhkan karyawan lebih banyak untuk berproduksi. Jadi dari dua faktor tadi yang di atas, faktor pajak malah yang paling menguntungkan kinerja indeks harga saham gabungan kita tahun depan. Karena turunnya cukup signifikan, 3%. Dan untuk listed company turun lagi 3%. Jadi untuk listed company 2 tahun ke depan hanya cukup bayar 19% pajak badan. Nah, kalau kita lihat dari experience negara lain, contoh Donald Trump ketika dia memotong pajak itu tahun 2017 untuk corporate tax, itu indeks S&P 500, Dow Jones Index itu mengalami kenaikan cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat efek dari pajak ini malah berdampak signifikan terhadap kinerja saham. Jadi ini yang lebih cepat dampaknya terasa oleh kinerja saham dengan adanya pemotongan pajak. Terus juga ada dividen yang direinvested lagi di Indonesia. Kalau misalkan dia dapat dividen, misalkan dari salah satu saham, terus dia direinvested lagi dengan berinvestasi di saham lagi di Indonesia selama lebih dari 183 hari, dia dapat pajak 0. Nah, kalau dia dapat pajak 0, maka itu akan mendorong investor untuk berinvestasi lagi ke saham-saham atau obligasi di Indonesia. Dengan begitu, maka kinerja indeks harga saham gabungan kita juga akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena masih banyak perusahaan-perusahaan di tengah pandemi COVID-19 ini yang masih memberikan dividen. Bagaimana nanti ketika ekonomi di tahun 2021 itu membaik, tentu akan lebih banyak lagi yang memberikan dividen. Nah, kalau direinvested lagi, dia diinvestasikan kembali di saham di Indonesia, tentu akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti apa yang terjadi di Amerika ketika Donald Trump memotong corporate tax. Jadi pajak cipta lapangan kerja untuk klaster perpajakan ini menurut saya yang paling cukup signifikan berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan tahun depan. Nah, kalau kita lihat ini adalah dari 3 dimensi yang kita coba telaah ya, perizinan, kemudian juga klaster tenaga kerjaan maupun dari pajak. Kita lihat ini adalah saham-saham pilihan dari Samuel Sekuritas untuk sementara ini, yaitu ada di sektor properti ada Pewon yang akan terdampak positif, ada di industrial estate ada Demas, SSIA, Kija, di toll road dan construction itu ada Waskita, Wika, PTPP, Adi, Jasa Marga. Terus di telco operators itu ada Excel, ISAT, itu akan terdampak positif. Terus cigarette itu ada HMSP, Gudang Garam, otomotif ada Astra, consumer staples ada ICBP, Indofood, Kalbe, semen ada INTP, SMGR, banking itu ada BBCA, BBRI, Bank Mandiri, BBNI, dan BBTN atau Bank BTN. Jadi banking itu akan terdampak positif karena banking cukup besar bobotnya di indeks dalam pembentukan kapitalisasi indeks harga saham gabungan kita, maka kinerjanya harusnya indeks harga saham gabungan kita tahun depan akan membaik karena banks terdampak positif dengan adanya omnibus. Nah, kalau kita lihat dari sisi pasar modal, kelihatan investor di pasar modal mulai memprice in pelan-pelan dampak positif dari omnibus ini bagi pasar modal Indonesia. Kita lihat yield-nya sudah mulai tidak terlalu curam lagi, di mana yield spread antara yang 5 tahun dengan yang 10 tahun itu mulai mengecil. Jadi tandanya apa? Tandanya orang mulai berani, investor asing itu dan investor domestik mulai berani untuk shift dari obligasi yang durasinya cukup pendek 3-5 tahun ke 5-10 tahun. Jadi mereka cenderung geser durasinya. Artinya apa? Mereka melihat resiko berinvestasi di Indonesia mulai turun.
Nah, kalau melihat ini, maka kemungkinan yield Sun-nya pun yang 10 tahun harusnya mengalami penurunan. Kita lihat dari sisi yield Sun juga cenderung memang masih flat, tapi kemungkinan dengan asing atau domestic investor yang mulai shifting durasi dari yang 3, 5 ke 5 dan 10 tahun, maka kemungkinan yield-nya bisa tertekan. Kalau dari sisi JIBOR yang 3 bulan, yang apa namanya untuk tingkat suku bunga antar bank yang 3 bulan, itu terus mengalami penurunan. Karena likuiditas melimpah, perbankan likuiditas melimpah, karena likuiditas melimpah, salah satu instrumen investasi yang bagus untuk diinvestasikan dengan risiko yang rendah, sangat rendah, dengan yield yang masih cukup tinggi, yaitu obligasi pemerintah. Kalau yield Sun-nya turun terus, maka kita perhatikan indeks harga saham gabungan kita bisa mengalami kenaikan. Jadi saya perkirakan indeks harga saham gabungan kita mungkin akan rebound, akan kembali, akan terus mengalami kenaikan dari berbagai faktor yang saya sudah jelaskan yang cukup positif. Itu kemungkinan indeks harga saham gabungan kita akan berada di posisi 5.100, 5.200 sampai dengan minggu terakhir bulan Oktober. Jadi kenaikannya masih cukup upside opportunity bagi indeks harga saham gabungan kita masih akan cukup besar dari berbagai faktor yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yield obligasi pun kemungkinan masih akan cenderung mengalami tekanan sampai dengan akhir tahun. Artinya pasar obligasi pun akan cenderung mengalami kenaikan, baik obligasi maupun saham. Saya rasa itu merupakan instrumen investasi yang perlu diperhatikan oleh para investor yang karena harganya akan masih terus mengalami kenaikan. Untuk saham memang asing masih net sell, tapi net sell-nya mulai mengalami perlambatan gitu ya, mulai mengecil, sehingga indeks harga saham gabungan kita cukup kuat secara fondasi untuk mengalami kelanjutan kenaikan. Dari bonds yang tadinya net sell sekarang sudah mulai net buy asingnya, artinya tadi saya bilang sudah mulai resiko investor baik domestik maupun asing melihat resiko berinvestasi di pasar obligasi Indonesia sudah mulai cenderung turun, sehingga mereka mulai agresif untuk masuk ke pasar obligasi Indonesia. Nah, ini adalah data-data yang perlu kita perhatikan seminggu ini. Di nanti tanggal 19 ada data penting yaitu China, data GDP-nya diperkirakan tumbuhnya 5,3% di kuartal ketiga. Ini berita bagus bagi Indonesia karena sekitar 30% ekspor Indonesia lari ke China. Jadi kalau China mengalami perbaikan ekonomi, maka ekspor kita pun harusnya cenderung akan mengalami perbaikan ke China, dan itu akan mempengaruhi kinerja dan akan memberikan positif dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para teman-teman semua investor di pasar modal Indonesia. Salam.